Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mab'ad, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak henti-hentinya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpah nikmatnya yang terus-menerus dianugerahkannya kepada kita semua. Demikian pula salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri teladan kita, sosok yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat kelak nanti, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya ikhwafillah rahimakumullah. Di bulan yang mulia ini, di antara hikmah penting yang bisa kita dapatkan melalui amaliyah puasa Ramadan ini adalah kita semakin memiliki kepedulian, meningkatkan empati kita kepada saudara-saudara kita. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali merenungkan betapa pentingnya kita mengukuhkan kembali kepedulian kita, ukhuwah kita kepada saudara kita, khususnya saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina sana, di Gaza. Ini penting kita angkat, sebab kalau kita di negeri ini, di Indonesia, di negeri yang aman ini, kita bisa berpuasa dengan penuh kenyamanan, berbuka dengan ragam pilihan menu makanan minuman yang luar biasa nikmatnya, maka keadaannya sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di sana. Kurang lebih sudah hampir 6 bulan ya, mulai dari Oktober yang lalu mereka mengalami tekanan yang luar biasa dari orang-orang Zionis Israel di sana. Khafillah rahimakumullah, mengapa persoalan Al-Quds atau Palestina ini menjadi sangat penting untuk terus menjadi perhatian kita. Ada banyak penjelasan yang dikemukakan oleh para ulama berkaitan dengan hal tersebut. Namun pada kesempatan yang ringkas ini kita akan merenungkan 3 di antaranya. Yang pertama, ikhwafillah, bahwa di sana terdapat Al-Masjidul Aqsa yang memiliki arti yang sangat penting bagi kita kaum muslimin. Al-Masjidul Aqsa, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, disebutkan sebagai masjid pertama yang Allah berikan untuk kita umat manusia ini setelah Al-Masjidul Haram. Ini suatu ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal?" Manakah masjid yang pertama kali diletakkan di bumi ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Masjidul Haram." Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, masjid yang pertama itu adalah Al-Masjidul Haram. Ini senada dengan apa yang Allah sampaikan kepada kita di dalam surah Ali Imran. Di antaranya disebutkan bahwa Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang diletakkan di bumi ini untuk manusia itu adalah yang ada di Bakkah sana. Bakkah itu adalah nama lain dari kota Mekah. Dan Allah Ta'ala sebutkan di situ mubarakan wa hudan lil alamin, yang diberkahi, juga merupakan petunjuk bagi alam. Nah, kemudian ikhwafillah, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bertanya lagi, "Tsumma ayy?" Kemudian masjid mana lagi?
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Masjidul Aqsa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab masjid yang kedua itu adalah Al-Masjidul Aqsa. Selain itu ikhwafillah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah juga menyebutkan dua masjid ini secara berangkai. Ketika menyampaikan kisah peristiwa Al-Isra di bagian awal suratul Isra atau surah Bani Israel, Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kalau pada surah Ali Imran tadi tentang Al-Masjidil Haram, Allah Ta'ala sebutkan bahwa Masjidil Haram yang di Bakkah itu mubarakan, diberkahi. Maka tentang Al-Masjidil Aqsa Allah Ta'ala sampaikan kepada kita, alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekelilingnya. Kedua, masjid ini adalah masjid yang diliputi oleh keberkahan. Kemudian yang kedua, ikhwafillah, Al-Masjidul Aqsa mengapa juga sangat penting artinya bagi kita kaum muslimin? Sebab Al-Masjidul Aqsa itu pernah menjadi kiblat kita umat Islam. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya menceritakan bahwa setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam menghadapkan kiblat itu ke Al-Masjidul Aqsa kurang lebih 16 atau 17 bulan lamanya. Baru setelah itu kemudian turunlah beberapa ayat di dalam surah Al-Baqarah yang memerintahkan untuk memindahkan kiblat itu dari Al-Masjidul Aqsa ke Al-Masjidul Haram. Di antaranya misalnya disebutkan, qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram ila akhirih. Di ayat itu antara lain disebutkan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, arahkanlah wajahmu, kiblatmu ke Al-Masjidul Haram. Ayat itu dalam beberapa riwayat disebutkan diturunkan oleh Allah Ta'ala ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat di sebuah masjid di perkampungan Bani Salimah. Ada yang menyebutkan sholat zuhur, ada juga yang menyebutkan sholat asar. Di dua rakaat yang pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan kiblat itu ke Al-Masjidul Aqsa. Pada rakaat yang ketiga turun Alaihissalam menyampaikan tentang pemindahan kiblat, ya, wahyu tentang pemindahan kiblat tersebut. Maka pada rakaat yang ketiga, sejak rakaat yang ketiga hingga selesai sholat, kiblat itu diarahkan ke Al-Masjidul Haram. Jadi kiblatnya diubah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam pelaksanaan sholat tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan fanharafu wa hum ruku', mereka mengubah arah kiblat itu saat melaksanakan sholat dalam posisi ruku. Dua rakaat pertama menghadap ke Al-Masjidul Aqsa, dua rakaat yang terakhir ke Al-Masjidul Haram. Dan jejak sejarahnya masih bisa kita saksikan sampai sekarang. Kalau ada di antara ikhwah sekalian diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala menunaikan haji atau umrah, jangan lupa ya, berziarah di sekitar kota Madinah, di perkampungan Bani Salimah. Ada masjid di sana yang sekarang disebut sebagai Masjidul Qiblatain, masjid dengan dua kiblat. Itu masjid yang merupakan saksi sejarah. Kiblat yang pertama dahulu menghadap ke Al-Masjidil Aqsa. Itu tentu saja saat ini sudah tidak dipakai. Yang dipakai adalah yang menghadap ke Al-Masjidul Haram. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang terakhir, mengapa persoalan Al-Aqsa, persoalan Palestina ini penting untuk terus-menerus menjadi perhatian dan kepedulian kita bersama. Sebab yang mengalami penderitaan, mengalami kezaliman, penindasan, semuanya adalah saudara kita sesama kaum muslimin. Siapapun dia, ketika telah mempersaksikan, menegaskan syahadah bahwa tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah Ta'ala, dan bahwasanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan. Siapapun dia ketika telah melakukan bumi manapun dia berada, kita tidak pernah, bahkan kita pahami
saudara. Dan saudara dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan banyak fa'dhan. Mengokohkan satu bagiannya dengan bagian yang lain. Saat menyampaikan hadis tersebut, ya, saat menyebut kalbunyani yashuddu ba'dahu ba'dhan, Nabi sallallahu alaihi wasallam punkan wah kaum muslimin itu satu sama yang lainnya. Atau di dalam hadis yang lain beliau berikan perumpamaan kal jasadil wahid, seperti satu jasad, tubuh yang sama. Idza ishtaka minhu udwun, kalau satu bagian merasakan sakit, tada'a lahu atau tada'a alaihi sairul jasad, seluruh anggota tubuh yang lain pun turut merasakannya. Kalau kita berjalan ikhwafillah, kaki kita tersandung batu, luka, berdarah, infeksi, maka yang merasakan penderitaannya itu bukan kaki yang tersandung saja, tapi mata kita pun menjadi sulit tidur, sekujur tubuh merasakan demam dan seterusnya. Maka demikianlah mestinya kaum muslimin tidak melupakan saudara-saudaranya meskipun berada di belahan dunia yang jauh. Penderitaan mereka adalah penderitaan kita semua. Ini tidak boleh lepas dari kepedulian kita bersama. Dan mudah-mudahan Ramadan ini yang diantara hikmahnya adalah mengokohkan ukhuwah Islamiyah kita, semakin mengokohkan empati, ya, memperkuat kepedulian kita kepada sesama saudara kita, wabil khusus yang saat ini terus berjuang di bumi Al-Aqsa. Barakallahu lana wa lakum wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.